Syahadat sasahidan insun sejati. Selama ini, syahadat umumnya hanya dipahami sebagai bentuk mengucapkan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad al-Rasul Allah. Dan karena hanya pengucapan, wajar jika tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap mental manusia. Siapapun toh dapat mengucapkannya, walau kebanyakan tidak memahami. Padahal makna sesungguhnya bahwa syahadat adalah kesaksian, bukan pengucapan kalimat yang menyatakan bahwa ia telah bersaksi. Ketika kita mengucapkan kata Allah, maka kata ini harus hadir dan lahir dari keyakinan. Pada saat pengucapan, kita harus yakin bahwa Allah ada pada diri nabinya, dan bahwa setiap diri kita mampu membawa peran nabi tersebut. Dalam marifat nabi dan kenabian sebagai suatu hal yang dan ketika person Nabi terakhir diberi label Muhammad, maka ia adalah langsung dari Nur dan Ruh Muhammad dan menyandang nama spiritual sebagai Ahmad. Dan ketika kata Ahmad disebutkan, Nabi Muhammad sering mengemukakan bahwa ana Ahmad bila mim, aku adalah Ahmad yang tanpa mim. Ketika suku bangsa Zahir, Arab disebutkan, beliau sering mengemukakan ana Arabun bila ain, aku adalah Arab tanpa ain, yakni inilah kesaksian itu, atau syahadat. Kalau kita membayangkan Nabi secara fisikal, maka kita akan menghayalkan tentang Nabi. Nah, pada saat Allah kita rasakan hadir atau bersemayam dalam diri Nabi yang berada di kedalaman lubuk hati kita, maka terlepaslah ucapan, Muhammad al-Rasul Allah, sebagai kesaksian. Lalu kesaksian ini kita lepaskan ke dalam zat Allah. Sehingga kemudian tercipta apa yang disebut sebagai tunggaling Allah hiya kang amuji hiya kang pimuji, kemanunggalan dengan Allah sehingga baik yang memuji dan yang dipuji tidak dapat dipuji. Pada konteks syahadat yang seperti itulah kemudian lahir ajaran tentang wirid sasahidan, dari Syekh Siti Jenar, dalam bentuk pengucapan hati sebagai berikut, Sholihin, 2004, 182-108. Ingsun anak seni indat ingsun dewe satuhune ora ono pangeran among ingsun lan nek seni satuhune Muhammad iku utusan ingsun iya sejatin kang aran Allah iku badan ingsun rasul iku rasan ingsun Muhammad iku cahyan ingsun iya ingsun kang urip tan kena ing pati iya ingsun kang eling tak kena lali iya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati iya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji iya ingsun kang amurba amisesa kang kawasa wicaksana ora kekurangan ing pakerti biar sampurna padang terawangan ora kerasa apa-apa wa anak katon apa-apa mung ingsun kang meliputi ing alam kabeh Artinya, aku bersaksi di hadapan zatku sendiri sesungguhnya tiada Tuhan selain aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku sesungguhnya yang disebut Allah itu badanku Rasul itu rasaku Muhammad itu cahayaku akulah yang hidup tidak terkena kematian akulah yang senantiasa ingat tanpa tersentuh lupa akulah yang kekal tanpa terkena perubahan di segala keadaan akulah yang selalu mengawasi dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasanku akulah yang maha kuasa, yang bijaksana, tiada kekurangan dalam pengertian biar sempurna terang benderang tidak terasa apa-apa tidak kelihatan apa-apa hanya aku yang meliputi seluruh alam dengan kodratku sebagaimana telah dikemukakan, bahwa kesaksian tersebut maka setelah lahirnya kesaksian tersebut juga harus disertai dengan lelaku pula, yaitu diikuti dengan semedi atau zikir rasa sehingga kemudian dapat mengalami mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Zikir seperti ini dilakukan dengan mengheningkan diri dan mengheningkan cipta serta karsa sehingga kembali tercipta kesatuan hati, pikiran. Hal ini dilakukan dengan menyatukan panca indera, memejamkan mata dan mengarahkannya ke pucuk hidung, pucuk ingkrana, sambil menyatukan denyut jantung, harus diatur pula pernapasan yang masuk dan keluar jangan sampai
Biasanya praktik sasahidan ini akan berujung pada bercampurnya rasa hati dan hilangnya segenap perasaan. Kalau sudah mencapai kondisi ini, maka harus diturunkan ke dalam jiwa dan menyebar ke seluruh sel-sel dan sehingga akan tercapailah ketiadaan rasa apapun dan akan memunculkan sikap kewaskitaan, eling lan waspada. Dengan demikian wajar jika pada kesimpulannya tentang makna syahadat, Syekh Siti Jenar memberikan makna syahadat sebagai etos gerak, etos kerja yang positif, progresif, dan Syekh Siti Jenar mengemukakan bahwa syahadat tauhid dan syahadat rasul mengandung makna jatuhnya rasa, menjadi etos, kesejatian rasa, unsur motorik, bertemunya rasa, ide aktif dan kreatif, hasil karya yang maujud serta dampak terhadap kesejatian kehidupan. Sholihin, 2004, 108. Itulah makna syahadat yang sesungguhnya dari sang insan kamil. Inilah syahadat, sasahidan insun sejati. Semoga dapat bermanfaat. Segala kebenaran hanya milik Allah SWT.